Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain aja dari tadi, Us? Iktikaf itu tidak hanya disunahkan di bulan Ramadan. Oh. Ya kalau iktikaf itu jangan ada sholat tarawih berjamaah. Oke, sekarang ini kita temanya iktikaf online. Tiba-tiba banget nih. Ya, Tiba-tiba ngomongin Nggak usah iktikaf pakai boleh. gimmick. Capek. Capek, Capek. yakin Capek. udah hujan deras banget. Buat apa? Buang waktu. Iya, kita sudah seharian ini sudah nge-tag 3 video loh. Iya. Oke, sekarang kita bahas tentang iktikaf. Iya. Jadi gini Yusko, Oke. Usfatur ini berencana mau ikut Iktikaf iktikaf online. secara online. Hmm. Dianya masih di rumah, Hmm. tapi dia mengikuti segala agenda acara di masjid yang itu temanya adalah iktikaf. Jadi ada ruang virtual gitu. Iya. Saya pakai avatar gitu. Di situ Iya, ada iya, jamaah. Gitu Online. Yusko. Itu benar sebenarnya gimana kalau dalam pandangan Muhammadiyah? Apakah boleh iktikaf online? Hah? Iya, iya, iya. Boleh nggak? Jawab cepet. Lama nih antum. Oke. Ya, Oke. terima kasih Ustaz Iya. Abida dan Ustaz Fatur. Sebenarnya itu pertanyaan iktikaf online itu bisa dilihat dari dua sisi loh. Yang pertama tadi yang antum katakan. Ikut iktikaf secara online. Jadi di rumah tapi kemudian ikut program iktikaf ya kan secara online ya. Iya. Atau yang kedua, iktikaf di masjid tetapi menghabiskan waktunya dengan Online. Online. Misalnya ikut rapat gitu kan. kayak Nyusun gitu. borang. Mm-mm. Ya, sebelum ke sana kita kayaknya penting deh bahas tentang dulu Definisi. urgensi iktikaf, kemudian beberapa ketentuan-ketentuan syariat mengenai iktikaf ini sendiri. Boleh lah tapi jangan lama-lama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain aja dari tadi, Us? Sorry. Jadi kita tahu bahwa iktikaf itu salah satu hal yang disunnahkan dalam Islam. Ulama sepakat itu merupakan sunnah, bahkan menjadi sunnah muakkadah ketika dikerjakan ketika bulan Ramadan. Oke. Jadi kata i'takafa itu kan dari kata akafa yang artinya al-habsu, menahan, membatasi, atau juga bisa berdiam pada satu tempat. Ngantuk Ustaz tadi malam habis iktikaf. Oke. Oke. Nah, di situ dikatakan itu secara lugawi. Adapun secara istilah dalam tuntunan Ramadan kalau tidak salah Majelis Tarjih itu mendefinisikan i'tikaf adalah aktivitas ibadah, aktivitas berdiam diri di masjid Di dalam masjid. dalam tempo waktu tertentu yang diisi dengan amalan-amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yap. Nah, Ya, poinnya di situ ya, di masjid. Iya. Oke. Jadi di situ dari definisi ini saja sebenarnya kita tahu bahwa ya idealnya atau anjurannya atau ketentuannya iktikaf itu dikerjakan di masjid. Oke. Memang ulama berbeda pendapat makna masjid yang pantas digunakan iktikaf itu masjid seperti apa. Ada pendapat yang mengatakan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Iya. Berarti definisi masjid jami'. Ada juga yang mengatakan nggak apa-apa selama dipakai sholat 5 waktu. Nah berarti kalau digunakan sholat 5 waktu dalam konteks keindonesiaan musola, surau itu juga bisa dipakai buat iktikaf. Nah Muhammadiyah mengakomodir semua pendapat itu. Oke. Jadi asalkan di masjid ya mau dia di musola atau di surau ya bisa dijadikan tempat untuk beriktikaf.
Cuma memang kemarin kan ada satu pembahasan ketika COVID ya. Iya, pandemi. Gimana kalau COVID? Maka untuk keadaan COVID, maka iktikaf itu bisa dilakukan di rumah masing-masing, di ruangan yang sering dipakai ibadah. Tetapi itu lagi-lagi konteksnya adalah Khusus. khususiyah, sesuatu yang khusus. Karena ada keadaan darurat di mana orang memang perlu menjaga jaraknya dengan orang lain. Nah, sehingga kalau dari definisi ini kita kembalikan kepada pertanyaan antum tadi, maka ya apa keperluan dia iktikaf di rumah? Jadi Kalau tidak sah ya? Iya. Itu termasuk syarat sah ya masjidnya. Iya. Termasuk ya itu tidak bisa dikatakan iktikaf berarti. Sementara virtual? di sisi lain tadi itu ada orang iktikaf. Ya. Cuman dianya pikiran jiwanya itu sibuk dengan kegiatan di luaran yang itu diakomodir dengan ruang virtual juga. Misalnya dia tetap ikut rapat-rapat di kantornya. Gitu Iya, tapi dia di masjid. Betul. Nah, itu. Gimana tuh? Kalau dari sisi kedua kita akan melihat ketentuan-ketentuan iktikaf yang lain. Kita bisa melihat itu dari ketentuan-ketentuan iktikaf yang lain yang memang sudah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Jadi misalnya di antara pelaksanaan iktikaf itu datang dengan terlebih dahulu berwudu, habis itu ketika masuk ke dalam masjid atau di tempat iktikaf itu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan. Di antaranya ya sholat sunnah, membaca Quran, dzikir, doa dan lain sebagainya. Nah, di situ dikatakan bahwa kegiatan yang dikategorikan sebagai hajah itu boleh dilakukan di dalam masjid selama iktikaf. Seperti apa? Ya makan, minum, kemudian menjamu tamu, bahkan di situ disebutkan dalam buku itu. Oh, berarti misal dia lagi di masjid, terus tiba-tiba emang nggak ada makanan, dia pergi bentar ke warung. Nah, boleh. Atau mungkin tiba-tiba dia dapat tamu di rumahnya, dia pulang bentar untuk menjamu tamu. Betul. Boleh. Iya, karena ada hadis yang ditakhrij oleh Imam Bukhari bahwa kalau tamunya di rumah, ya di masjid ya boleh juga menerima tamu di masjid. Di situ kan disebutkan di dalam tuntunan itu. Kalau tamunya maunya bertamu di rumah, jadi keluar dari masjid. Dia keluar dari masjid dong, boleh nggak? Ya kalau cuma menemuinya sebentar, mungkin kemudian ngasih tahu, mohon maaf saya lagi iktikaf, ya boleh sih. Karena kan di situ hadisnya begini. Aisyah dari yang ditakhrij oleh Imam Bukhari dikatakan Nabi itu tidak pernah masuk rumah selama iktikaf kecuali karena ada hajah. Nah, kemudian diterangkan lagi dalam sebuah hadis Nabi pernah menjulurkan kepalanya ke Aisyah untuk dibasuh ya. Nah, sementara ketika itu Nabi dalam keadaan iktikaf dan Aisyah dalam keadaan haid. Nah, jadi itu jadi boleh hal-hal yang ringan seperti itu. Nah, tetapi hal yang perlu kalau hal yang membatalkan keluar masjid tanpa ada keperluan itu juga bisa membatalkan iktikaf seseorang. Kemudian itu tadi melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan. Datang ke masjid padahal harusnya ibadah, tetapi malah dihabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak dikategorikan sebagai ibadah atau amalan kebajikan misalnya. Seperti yang main HP, main game, malah atau malah tidur terus misalnya. Nah, itu tidak tergolong sebagai kegiatan iktikaf. Nah, dalam persoalan ini maka kalau dia tadi online itu keperluannya apa? Kemudian manfaatnya apa? Kalau keperluannya misalnya ngikuti kajian, itu bagian daripada sunnah iktikaf. Jadi membaca Quran dan mengkaji Islam, kemudian kajiannya dalam bentuk online ya bagian daripada iktikaf. Ya kemudian kalau rapat ya kalau cuma sebentar nggak jadi masalah. Ya. Nah tapi kemudian yang muncul adalah pertanyaan ini Usko. Ayyuhuma afdol. Misalnya antara yang memilih dia serius nih ikut iktikaf tapi online dari rumahnya. Daripada atau dengan orang yang dia iktikaf di masjid tapi tadi itu jiwa dan pikirannya
sibuk di luar walaupun tadi itu hanya untuk memenuhi hajahnya doang. Mana yang lebih afdol gitu? Ya sebenarnya afdoliyah di sini itu perlu dipastikan dulu. Yang pertama ini kalau memang dia benar-benar ingin serius, kenapa harus memilih di rumah? Kenapa nggak ke masjid? Oke. Kecuali tadi dalam konteks COVID ya memang dia ada keperluan untuk iktikaf di rumah ya. Kalau kalau mau memang serius ya kemudian ya bertahanuts ya, meninggalkan sejenak urusan-urusan yang sifatnya duniawi, fokus kepada ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya pilihan terbaiknya adalah datang ke masjid sih menurut saya. Dan memang itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, tapi yang perlu kita jelaskan lagi nih, iktikaf itu tidak hanya disunnahkan di bulan Ramadan. Oh gitu, Sko? Boleh di luar bulan Ramadan. Jadi kesunahan iktikaf itu boleh di kapan saja. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan Nabi itu pernah tidak jadi iktikaf di bulan Ramadan, kemudian Nabi iktikaf di bulan Syawal. Nah ini Yusko yang jarang diketahui orang-orang. Jadi orang-orang akhirnya mengejar bagaimana caranya iktikaf di bulan Ramadan, padahal kondisinya tidak kondusif. Nah itu. Untuk melakukan itu secara khusyuk begitu. Padahal tadi itu ternyata ada opsi-opsi hari lain untuk melaksanakan iktikaf di luar bulan Ramadan. Meskipun keutamaannya berbeda. Nah ya meskipun memang makanya para ulama mengatakan kalau iktikaf di bulan Ramadan itu hukumnya malah jadi sunnah muakkadah. Karena keutamaannya lebih baik dibanding di luar daripada bulan Ramadan tadi. Oh tadi kan ada dipotong hajat-hajat itu ya. Kalau begitu ada durasi minimalnya nggak berdiam diri di masjid itu? Di dalam tuntunan majelis tarjih itu, yang dikeluarkan majelis tarjih itu memang di situ disebutkan para ulama juga berbeda pendapat. Jadi yang pertama tidak ada batas maksimal. Seseorang bisa iktikaf 24 jam. Boleh. Tetapi yang menjadi perdebatan para ulama berapa batas minimalnya? Semenit gitu bisa disebut iktikaf nggak gitu? Nah itu apa? 1 menit masuk, keluar. Nah sebenarnya itu karena tidak ada batas minimal yang ditentukan oleh syariat, maka sebenarnya sifatnya itu dinamis. Tetapi ya tentu juga tidak terlalu sebentar ya. Ya ibaratnya mungkin kalau kita menghitung zikir doa isyraq lah. Atau menurut kepantasan gitu menurut kepantasan misalnya ketika kita menunggu isyraq kan ya antara setelah selesai sholat subuh sampai selesai sholat isyraq. Nah itu kan jarak-jarak waktu seperti itu bisa, atau antara adzan dan iqomah. Karena memang tidak ada dalil yang sorry menjelaskan itu ya Yusko ya. Tidak ada dalil yang secara spesifik Nabi menetapkan batas minimal seorang untuk iktikaf. Tapi kalau 1 menit juga ya main-main, itu kayak terlalu main-main dan terlalu pelit dengan mampir ke toilet aja nggak cukup ya. Iya betul. Padahal kan biasanya ya secara kultural di Indonesia sendiri orang suka iktikaf itu di malam hari. Jadi kalau dengan begitu bisa ya Yusko ya, dalam misalnya nih dia mau iktikaf niatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi dia memang keadaannya tidak mendukung ke arah sana, jadi dia mungkin sehari iktikaf, sehari enggak, sehari iktikaf, itu boleh ya kayak gitu? Sangat boleh. Iya. Yang dianjurkan oleh mayoritas ulama itu adalah iktikaf itu sebaiknya dimulai di malam ke-21. Atau ada juga yang mengatakan di hari ke-21 dari bulan Ramadan. Karena memang itu ada teksnya. Jadi ada hadis yang berbunyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya itu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Atau bahkan dikatakan hatta tawaffahullah. Nabi selalu iktikaf selama bulan Ramadan yang beliau ikuti, pasti di 10 hari terakhir beliau iktikaf sampai Nabi diwafatkan oleh Allah, kemudian dilanjutkan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ini hujannya sampai berguntur-guntur loh. Kemarin malam yakin sampai rumah saya bocor loh. Gitu ya Usko ya. Mungkin makanya, itu tanda buat Usko diminta untuk iktikaf. Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Karena terlalu banyak maksiat yang dilakukan ketika di rumah. Kayak gitu mungkin. Jadi Allah tegur gitu kan. Astagfirullahaladzim. Mungkin Yusko ini karena kita sudah mulai kekurangan ide. Kita coba
panggil dari audiens. Mungkin dari Us Amir, Us Lutfi, Us Wahid, Us Rambo. Adakah pertanyaan-pertanyaan terkait iktikaf online pada sesi kali ini? Monggo. Monggo silahkan. Us Amir yang biasanya iktikaf di warung. Ya. Ada pertanyaan nggak? Oh iya, tadi. Oh iya ya Pak Amir. Oke. Apakah benar iktikaf harus mematikan lampu? Nah, berdiam diri saja di masjid. Luar biasa. Oke. Ya. Apakah harus mematikan lampu? Ya karena saya juga pernah dapat sih, ada ketika rapat takmir, ya dan membahas tentang proses iktikaf itu, ya ada sebagian jamaah yang mengatakan, ya kalau iktikaf itu jangan ada sholat tarawih berjamaah. Kan ada ya masjid-masjid yang menyediakan waktu iktikaf itu sholat tarawih berjamaah. Iya. Karena nanti harus menyalakan lampu, nanti orang yang mau baca Quran tidak jadi gitu loh. Harus nyalakan lampu maksudnya. Karena menurut mereka ya iktikaf itu baiknya mati lampu dan berdiam gitu ya. Gitu. Tapi malah nggak bisa baca Al-Quran. Nah, itu benar juga sih. Tapi jadi kayak ini ya, ada sinkretisme dengan kepercayaan lain ya Yusko ya, kalau seperti itu caranya. Nah itu sih. Nah itu bagus itu juga. Tapi nanti akan kita bahas. Intinya bahwa memang iktikaf itu ibadah yang tidak hanya dilakukan oleh orang Islam, tapi umat terdahulu ternyata juga melakukannya. Iya. Disebutkan di dalam keterangan itu ya. Contohnya misalnya mungkin ya semedi, bertapa. Iya. Tapi kita kembalilah pada pertanyaan tadi. Bagaimana mematikan lampu? Nah, memang ya tidak ada dalil sharih yang membahas tentang itu. Tetapi ya kita bisa ambil logikanya bahwa ketika iktikaf itu kan kita dalam rangka beribadah kepada Allah kan. Dan iktikaf itu ya bagian daripada tazkiyatun nufus. Ya yang memang suasana itu mau tidak mau sangat harus mendukung sekali ketika kita biar khusyuk ketika beriktikaf. Hanya saja memang bagi pelaksanaan iktikaf yang dikerjakan di masjid-masjid besar, tentu kita tidak hanya mengakomodir keinginan sebagian orang. Kita juga harus bisa mengakomodir keinginan jamaah secara umum. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Fatur. Kalau misalnya ada orang yang dia mau iktikafnya itu sholat sendiri-sendiri atau zikir sendiri-sendiri atau berdoa, maka mereka memilih lampu digelap, lampu dimatikan. Tetapi ada juga yang maunya baca Quran. Nah, itu kalau kita hanya mengambil atau mengakomodir satu keinginan orang tertentu saja, nanti malah yang lain tidak iktikaf. Nah, ada bagus saya punya pengalaman di Masjid Jamasbah. Oke. Ya, tetapi ini ya karena Jamasbah bisa melaksanakannya ya. Jadi di Jamasbah itu kan dia punya serambi masjid yang cukup besar, cukup luas. Nah, jadi di situ sudah dijelaskan kalau mau sholat silahkan di dalam. Baca Quran kalau mau di luar. Doa, zikir silahkan di dalam. Kalau mau istirahat sebentar juga boleh di dalam. Oh, berarti mungkin modelnya seperti rumah sakit di PKU Muhammadiyah Gamping. Itu kan serambinya lebar banget tuh, Yusko. Adapun kalau yang mau baca Quran tadi serambi karena lampunya tidak dimatikan. Kalau yang di dalam lampunya diremangkan gitu. Nah, tetapi kalau di masjid yang tidak bisa seperti itu ya baiknya mungkin pilihannya dinyalakan tetapi tidak terlalu terang. Jadi bagi yang mau baca Quran silahkan ke daerah-daerah masjid yang memang tersinari lampu. Jadi seperti itu ya tidak perlu kita hukumi ahkamut taklifiyah terlalu rigid lah, haram, sunnah ya. Karena gini Yusko, kalau saya asumsinya mungkin mereka itu terlalu berkiblat kepada Nabi yang dulu Nabi juga tidak pakai lampu. Permasalahannya bukan Nabi nggak pakai lampu karena memang melarang adanya cahaya. Memang teknologinya belum nyampe situ gitu loh. Dan belum tentu orang yang iktikaf di kegelapan itu khusyuk. Iya, lu siapa tahu kayak siapa tahu justru gitu maksudnya. Kekhusyuan nggak harus remang-remang gitu ya. Betul. Khusyuk itu tentang keadaan hati luar biasa itu quote kita.
Kekhusyuan tidak harus remang-remang karena kekhusyuan itu Tentang adalah hati. tentang hati. Hatilah yang harus Betul. terang. Tapi apakah dengan begitu kita ke disco tapi kalau tenang hatinya itu berarti khusyuk, Yusku? Enggak juga sih. Enggak juga. sih. Karena hati nggak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Iya. kita. Kalau lingkungannya memang sudah tidak ada sama sekali maksiat di sekelilingnya, Iya, tinggal kita mengkondisikan hati kita. mengkondisikan hati kita. Oke. Pertanyaan bagus sih dari Pak Amir. Iya. Ada lagi nggak Ada pertanyaan pertanyaan? dari Uswahid Isnen Oke, gimana? Salasah. Saya Silakan. satu. Ya. Kalau kita iktikaf nih di masjid, kemudian kalau 10 hari terakhir itu kan biasanya banyak-banyak promo tuh di Shopee itu. Iya. Kan gratis. Di platform lah gitu. Itu banyak gratis ongkir atau diskon 50% sampai 99% juga Iya, ada iya, diskonnya. Oke. Nah, kita iktikaf sambil check out barang itu boleh nggak? Oh, jadi ini kaitannya sama hukum transaksi di masjid, tapi ini Iya, secara iya, iya. virtual. Oke. Ya ini mungkin terkesannya tidak dalam topik kita, Yusko, tapi Iya. ini memang jadi pertanyaan banyak orang Iya. yang lagi menggebu-gebu beribadah di masjid walaupun tidak itikaf tapi juga mungkin tarawih dan seterusnya. Iya, iya, Itu iya, gimana iya. Yusko? Lagi-lagi saya sebenarnya kalau persoalan-persoalan begini tuh tidak harus kita dekati dengan hukum taklif. Oke. Mengatakan sah, tidak sah dan sebagainya itu, tapi kita ambil idealitasnya saja. Oke. Sebenarnya tujuan itikaf itu apa sih? Gitu loh. Tadi kan jadi tahannus, tazkiyatun nufus, taqarrub ilallah kan Iya. gitu kan. Sementara orang kalau mohon maaf ya, Iya. buka Shopee itu kan juga mengambil waktu. Oh jelas. Iya kan? Cari poin di Shopee. Cari poin di Shopee itu jadi justru malah akan kehilangan ininya, esensi esensi itikaf. daripada yang itikafnya ya. Iya. Ya itu sih menurut Kalau saya. mau berpikir secara konspiratif, Iya. memang ini dipasang untuk membuat Uji. orientasi umat Iya. Islam ya tidak lagi fokus ke dalam ibadah, biar fokus kepada perbelanjaan, hal-hal yang sifatnya Iya. kebahagiaan material Betul, gitu loh. betul. Iya. Ini grand plan siapa? Iya. Grand design Grand siapa design ini? siapa ini? Kan Dan gitu begini, kan. Lihat Shopee itu kan sesuatu yang muassaun. Waduh. Sesuatu yang bisa kita kerjakan kapan saja. Tapi diskon nggak bisa kapan saja, Yusko. Itu harus maksudnya diakui. Nah, maksudnya itikaf itu kan 10 malam terakhir. Iya, yang Tapi diskon yang besar juga di 10 Karunia. malam terakhir itu. tapi gini, tapi karunia daripada iktikaf dan juga 10 malam terakhir ini dia itu unlimited dalam Ya. arti tidak terjangkau. Nah, itu. Nah, Dan kita bertahannya. sebenarnya bisa melakukan al-jam'u wa taufik. Dengan cara Ya, seperti tadi antum katakan bahwa iktikaf itu tidak harus 10 hari berturut-turut misalnya gitu, Nice. atau mengambil mau perkiraan waktu tertentu gitu. Jadi Uswahid secara tidak langsung Usko mau bilang, coba dilihat lagi kalender Shopee-nya. Iya, kalender Shopee-nya. Masuk ya ini brand ambassador Shopee ya. Iya. Masuklah. Nah, terus habis itu diperkirakan Mas Wahid ketika itu memang ada promo 99 atau promo apa, langsunglah antum berhenti itikaf. Nanti Iya. mulai lagi setelah berhasil check out. Apalagi war dengan alasan itu akan menambah adrenalin kita untuk berzikir. Iya. Astagfirullah, 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 astagfirullah kan. Oh Pas my dapat alhamdulillah. Itu menurut saya alasan yang sangat tidak masuk akal. Iya, benar sekali. Katanya. Iya. Gitu kan? Jadi cobalah sesekali ini itikaf ini memang mengajari kita Iya. untuk benar-benar memang betul di tazkiyatun nufus. Kita Iya. coba mengenyampingkan hal-hal duniawi yang tidak masuk dalam hajah. Iya betul. Gitu loh. Kan justru kan itu sebenarnya itikaf itu momen kita untuk sebentar atau Lepas sejenak berlepas dari belenggu duniawi. belenggu-belenggu atau Iya. kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi yang setiap hari kita sudah sangat berdekatan dengan itu. Kita Makanya dalam hadis itu kan sejenak. Rasulullah mengencangkan itu ya, iya, ikat 10 pinggangnya. pinggangnya. 10 hari terakhir. Iya. Luar biasa beliau. Masya Allah. Beliau Jadi setiap hari memang loh. setiap Jadi hari setiap memang hari Iya, saya setiap itikaf setiap setiap hari hari. itu beliau pakai ikat pinggang 1, kecuali ketika itikaf. Iya. Ikat pinggangnya 3. Juga. Oh, Jadi tahu. 1, 2, 3. Iya. Ini biar betul-betul kencang. Agak ini. mirip korset ya jadinya, korset ibu hamil ya. Oke, oke, oke. Yusko. Nah, Iya, bener Gitu. banget. Gitu Kayak Uswahid. gitu, Uswahid. Gimana Uswahid? hmm. Oke. Jadi tolong, Gitu. tolong dikendalikan lah.
Kalau kemarin itu malah ada istilah-istilah baru dari Lutfi. Ketika itu di grup WhatsApp itu dia bilang saya izin mau itikaf di Jeko katanya. Jeko masuk ya? Masuk. Jeko. Masuklah. Nah, tapi kalau dilihat berarti Ustaz Lutfi nggak bisa dong. Itikaf itu cuma di masjid, nggak bisa di mall, di Jeko. Nanti saya sebut merek-merek lain nggak masuk kan sebel. Bukannya di seluruh hamparan tanah itu Masjid. Nah, pertanyaan bagus banget ini. Di ruang virtual juga bisa. Ini yang nanti kemudian Usko kalau anak ingat nih dalam diskusi para imam madhab yang akhirnya kemudian memunculkan di rumah pun kamu bisa menyediakan satu petak gitu yang kemudian kamu khususkan untuk itikaf di situ. Nah, mungkin pakai dalil ini ya Usko ya. Tapi termasuk di Jeko tadi. Tapi gimana Usko kalau pandangan Muhammadiyah? Kalau saya ya tadi kalau Muhammadiyah kan secara idealitas kan di situ ada syarat, bahkan dikatakan di situ orang yang keluar masjid tanpa ada keperluan maka itu membatalkan iktikafnya. Oke, jadi memang ada taksis. Iya, ada taksis dari dalil itu atau mungkin emangnya perkara yang berbeda sehingga gitu. Sebenarnya dalil itu lebih memberitahukan kepada kita bahwa salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu dia itu bisa sholat di mana saja atau tanah itu bukan sesuatu yang najis untuk umat Nabi Muhammad. Itu jadi kaitannya dengan hal seperti itu. Ya, jadi kaitannya tentang kesucian. Ya. Nah, yang itu merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Adapun pada persoalan iktikaf ya kita lihat keseharian iktikaf Nabi. Bahwa Nabi dengan betul-betul sengaja datang ke masjid. Bayangkan loh, tidak keluar. Nabi kan rumah beliau di Madinah itu kan sangat dekat dengan masjid kan. Tadi kan seperti sekali. Hadis itu kan. Ya. Tetapi andaikan hadis itu dipahami bahwa bisa iktikaf di mana saja, karena hadis itu kenapa Nabi tidak seperti itu? Bahkan Nabi menjadi orang yang paling berhak untuk melakukan pertama kali untuk iktikaf di rumah. Sebab kalau dipikir-pikir rumah dia masih satu link up kompleks dengan masjid itu sendiri. Kan dalam hadisnya beliau ketika mau dicuci kepalanya dibasuh kepalanya oleh Aisyah menjulurkan kepala. Nah, berarti kan rumah beliau dengan masjid kan sangat berdempetan banget. Tetapi itu pun Nabi tidak melakukan iktikaf di rumah beliau, malah sengaja datang ke ruang yang memang digunakan untuk masjid itu. Wah, ini bener banget sih. Begitu Lutfi. Uswahid katanya mau tanya lagi Uswahid. Gimana Uswahid? Ini kalau misal kita ngajak anak-anak ke masjid untuk iktikaf. Tapi di sana mereka malah push rank. Nah, penting ini, bagus. Gimana itu? Satu sisi untuk pendidikan anak-anak supaya mereka mau ke masjid, tapi ternyata di sana mereka push rank atau war. Ya. Ini bagus sekali sangat sih. Relevan dengan keadaan hari ini. Relevan banget nih. Ya, yang pertama, ya sebagai bentuk tarbiyah itu sangat dianjurkan. Mengajak anak-anak kita untuk ikut melakukan kegiatan iktikaf. Tetapi lagi-lagi perlu dipertimbangkan berbagai halnya. Di antaranya misalnya ada ya ini tidak berkaitan dengan iktikaf ya, tetapi ada fatwa yang berkaitan dengan membawa anak ke dalam masjid. Ya, di situ sampai disebutkan bahwa kita perlu ada yang kalau mengganggu kan mempertimbangkan umur anak gitu. Ya, umur anak misalnya umur yang memang mereka sudah bisa diberikan pemahaman bahwa di masjid itu bukan tempat bermain misalnya gitu. Atau yang kedua, misalnya ketika kita membawa anak ke masjid, itu kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan anak tersebut. Jangan sampai mengganggu orang yang iktikaf juga. Jangankan dalam persoalan iktikaf, dalam persoalan khutbah Jumat saja, di dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW membawa Hasan dan Husain, lalu Hasan Husain dan main, Nabi itu sampai memberhentikan khutbahnya lalu menggendong Hasan Husain. Nah, apa tadi lagi-lagi menjadi isyarat yang nyata bahwa anak tidak apa-apa kita bawa ke masjid, kita kenalkan dengan berbagai aktivitas ibadah di antaranya iktikaf, tetapi kita harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap anak yang kita bawa ke iktikaf. Jadi kalau ternyata dalam
beberapa kondisi, misalnya kan secara kasuistik ya, anaknya mohon maaf anak yang sangat rewel sekali, ya, dari pengalaman ada seorang misalnya ada orang tua yang anak saya ini rewel sekali. Saya sudah pernah berkali-kali bawa dia ke masjid, ngasih dia pemahaman, tapi tetap pada akhirnya dia akan mengganggu orang lain, maka ya dalam keadaan itu ya nggak usah dibawa. Dan kan memang tadi Usko juga sudah menyampaikan, itikaf nggak harus yang sehari 2 hari. Cukup kemudian dia diperkenalkan itikaf selama 2 jam, 3 jam itu cukup, 1 jam, saya kira. 2 jam, 3 jam. Yang penting dia terhabituasi dulu aja begitu. Melihat ternyata begini toh itikaf. Tindak ibadah di bulan Ramadan seperti tadi bagaimana. Betul banget. Dan gitu. Jangan pusreng. Ya misalnya orang tua ngajak cerita Sirah Nabawi kayak gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu sih. Wah, ini benar-benar pemahaman yang baru banget. Dan ini kita bertiga rencananya mau itikaf juga nih. Saya itikaf sih. Saya itikaf. Ya mau 10 hari full. Iya, saya saya lagi sudah janjian sama Usul Lutfi itikaf di Musolah Mall. Oh, Musolah Mall. Benar juga. Musolah loh. Iya, Musolah. Iya. Ada juga. Karena masjid di Amplas itu juga buat salat Jumat, jadi masjid jami ya. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.